Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Alma Neisa Maheltra. Sore juga, Bapak. Apa kabar? Senin. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Eh, Lagi tesis, lagi nerusin kuliah. Semangat, Bapak. Insya Allah beres wisuda semester ini. Oke, Alma ini adalah dulu sekitar tahun 2014-2015 tuh sempat di Percilik Cisalak ya, di Percisa Kids. Bersama teman-temannya lebih cenderung di musik karena pada saat itu angkatan Alma ini cenderung musikalitasnya lebih mendominasi. Nah, tapi kemudian seorang Alma ini memang punya bakat di memainkan alat musik melodi, terutama alat musik biola, violin. Eh, Keterampilannya itu memang dilatih ya di simfoni musik apa Poni namanya? musik Oke, simfoni musik. Sebuah lembaga apa namanya LKP itu ya, pendidikan. lembaga kursus pendidikan simfoni musik. Nah, saat itu Alma sekolah duduk di bangku kelas 4 SDN Perumnas Cisalak ya. Ya pada saat itu Bapak juga mendampingi anak-anak Persis Kids itu melihat Alma berbeda dalam arti sisi akademik itu kuat dan sisi potensi juga kuat. Kalau Howard Gardner itu mengklasifikasi, menggolongkan kecerdasan setiap anak itu ada 8 Alma. Nah, Alma itu menurut Bapak itu lebih cenderung eh, kecerdasan musikalitas di musik ya. Dan meskipun akademiknya eh, kuat juga. Nah, pada akhirnya ternyata setiap orang itu punya potensi beragam, tapi akan ada satu potensi yang sangat kuat. Kalau tidak diasah, memang akan tumpul juga. Nah, coba ceritakan proses awal bagaimana Alma memilih musik sebagai apa pilihan pada saat masa kanak-kanak dan sekarang. Ya, Ya, silakan. terima kasih sebelumnya. Jadi, Alma tertarik sama musik itu pada saat, sebenarnya dari kecil ya, Pak. Alma tuh Hmm. suka sama musik dari umur 2 tahun. Cuman Alma mulai belajar musik dari kelas 3 SD sekitar 8 tahun, 8 atau 9 tahun. Ya, jadi di umur 2 tahun itu Alma dulu suka banget sama nyanyi. Sampai kata mama papa itu Alma bisa hafal satu album gitu loh, Pak. Album apa Iya, waktu itu? album kayak lagu anak-anak pada masanya. Iya, terus kan ya udah deh kayak mama sama papa dukung Alma gitu. Nah, ketika Alma kelas 3 SD, kan Alma tuh kalau setiap ranking, Alma suka dikasih pilihan tuh, Alma mau dikasih hadiah apa? Nah, Alma tiba-tiba mintanya pengen biola. Kan heran tuh mama papa. Terus, nah dari situ Alma minta sekaligus kayak, Alma pengen les biola, kayaknya bagus deh kalau main biola, seru deh liatnya gitu kan. Alma dulu kayak tertarik banget lihat sama biola, entah kenapa Alma tertarik banget. Ya, Alma itu tertarik karena Alma ngelihat permainan biolanya Clarissa Tamara. Dia itu pada zamannya dia Hmm. menjadi pemain biola tercepat sedunia. Hmm. Dia asalnya dari Indonesia gitu. Jadi Alma kayak tertarik dari situ, terinspirasi dari situ. Nah, dari situ Alma ikut sekolah musik di LKB Symphony Music School. Alma udah sekolah musik sekitar 7 tahun kalau sampai sekarang. Ya, di situ Alma menekuni biola. Selain itu juga Alma juga sempat les vokal dan juga les piano. Tapi tetap mayor Alma lebih di biola. Nah, di situ Alma juga selain belajar lagu-lagu klasik, Alma juga belajar genre-genre lain.
Alma belajar genre-genre lagu pop, lagu jazz, blues, dan lain-lain. Terus buat kayak feel atau misalnya kayak sentuhan-sentuhan yang buat improv gitu, Alma belajar dari orang-orang yang musisi gitu istilahnya. Alma suka nanya gitu kayak, gimana sih caranya biar aku bisa improv kayak kakak, biar aku bisa main kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, terus di situ Alma mulai belajar dan lain-lain, dan akhirnya Alma bisa juga gitu. Nah, selain itu Alma juga bisa kayak gini karena Alma juga dulu masuk ke komunitas Vercisa Kids. Di sana Alma benar-benar kayak diarahin, dijurusin gitu sesuai dengan apa yang Alma bisa gitu. Ya, penggeraknya Bapak sendiri, dan Alma benar-benar bersyukur karena bisa menjadi bagian dari Vercisa Kids juga, karena itu benar-benar titik awal Alma buat apa ya, buat capai karir Alma gitu selama ini. Ya, karena dari situlah Alma mulai jadi banyak banget pengalaman dari panggung ke panggung. Alma mulai berani ikut lomba dan lain-lain dari situ. Ya, Mungkin sih waktu kayak gitu. di Vercisa Kids itu sebenarnya Alma tuh sudah memang terlihat bisa memproduksi bunyi melalui biola. Gara-gara apa ya waktu itu Alma, Bapak tahu Alma itu pemain, oh ya Waktu kenaikan kelas kan, Alma mainin waktu lagu Alma kelas 3, Alma Droven. tampil di pertukaran kelas 6 ya. Iya. Waktu itu waktu kelas 3 SD, Alma memainkan Josh Groban, You Iya. Rise Me Up. Nah, dari sana memang Bapak juga punya feeling ini kayaknya anak ini bisa menghasilkan bunyi yang apa, hasil kreasi dari Alma sendiri. Artinya mengeksplor meskipun masih duduk masih kelas 3 SD, tapi sudah kelihatan bisa mengeksplor bunyi dari violin. Makanya waktu kelas 4 ketemu Bapak sebagai wali kelas, sebenarnya diarahin gimana caranya Alma terbiasa bereksperimen dengan bunyi. Kelas itu sebenarnya ya Alma bisa jadi apa, lebih terampil berkarya sebenarnya. Nah, di usia sekarang berarti 15 apa 16 tahun Alma. Ya, Alma sekarang tuh usia 15 apa 16 tahun? 15 tahun, masih 15 tahun, Pak. Mestinya belajar menciptakan lagu, karena latihan Alma dalam ruang-ruang cover itu sudah sering. Artinya kan Alma juga bereksperimen mencari bunyi kreatif, lebih kreatif, bunyi-bunyi kreatif dari cover-cover lagu orang. Tapi perlu Alma ketahui bahwa orang akan dikenang atau diingat itu karena karyanya sendiri. Nah, karena Alma sudah sering latihan dan itu menjadi habit atau kebiasaan Alma mengcover lagu orang, itu artinya referensi berarti udah banyak, udah kaya. Nah, tinggal sekarang gimana caranya Alma mungkin bikin album instrumen dulu, misalkan 2-3 lagu. Pengen. Karena nanti yang akan menentukan siapa Alma itu karya Alma yang hasil ciptaan Alma gitu. Nah, isunya nanti kalau viral misalkan, kalau takdirnya viral, tapi Alma kan udah banyak followers juga di YouTube, di Instagram juga. Itu kayaknya yang ditunggu itu Alma. Yang ditunggu itu karyanya Alma itu apa? Misalkan apa, bunyi tentang pandemi misalkan. Masa karantina setahun lebih ini sebetulnya membuat kita manusia, anak-anak, baik anak-anak atau orang dewasa, itu terpenjara atau sepi, hampa dan jenuh gitu. Nah, kalau kemudian Alma secara psikologis bisa menghasilkan bunyi-bunyi masa karantina itu juga bisa jadi sebuah sejarah buat Alma. Jadi kalau menurut Bapak sih, Alma ini tinggal
membuat karya single, semacam single 1, 2, 3 lagu lah. Iya. Terus setahun itu ada 2 lagu gitu. Mau instrumen, mau dinyanyiin. Alma juga kan udah bisa bernyanyi, Mama juga bisa bernyanyi, backing vocal dan sebagainya. Ngomong recording juga sudah jalan gitu kan. Babe juga udah bisa. Alhamdulillah. Kayaknya keasah lagi, ya bikin cover video itu kan keasah lagi. Keterampilan Babe ngedit video gitu. Nah, kalau Bapak nunggu sih sebenarnya karya Alma daripada cover lagu, karena cover itu bisa dilakuin semua orang. Tapi mencipta itu belum tentu semua orang. Nah, makanya yang mencipta atau membuat karya itu buat Bapak sih orang-orang pilihan, karena di tengah tekanan apapun dia berusaha berpikir. Kalau violin misalkan berpikir mencari bunyi yang kemudian mungkin bisa membuat terapi mental orang-orang yang secara ekonomi pandemi kan udah letih dan segala macam. Seperti mungkin kalau mendengarkan violin Alma nanti seperti memberi harapan begitu. Kalau harapan Bapak sih begitu kan, karena Alma juga jejak panggungnya juga udah dari pelosok sampai panggung nasional itu udah mencicipi. Artinya mental Alma juga udah mapan untuk menciptakan bunyi-bunyi. Bapak juga full nonton gimana siapa tuh Baby Romeo memberi komentarnya itu di V Factor ya. Itu kan musisi kelas nasional itu tidak sembarangan gitu. Sekelas Baby Romeo bisa merasakan energi pemusiknya, Alma di violin terutama. Jadi musik itu soal energi, soal gimana caranya membunyikan sesuatu alat musik meskipun tanpa lirik, tapi ketika orang mendengarkan kemudian membuat dia menjadi rileks atau menjadi semangat atau menjadi lebih optimis, itu hanya energi bahasanya itu. Lirik itu hanya sebagai penguat atau penegas untuk sebuah pesan aja. Tapi dengan musik pun orang akan mengerti ini mengarahkan gelombangnya. Nah, rencana Alma berikutnya, tapi Bapak mau nanya dulu, bagaimana Alma membagi waktu menjadi seorang pelajar untuk mengikuti kurikulum yang sudah ditentukan sekolah dengan latihan-latihan Alma sendiri. Begitu. Ya, jadi yang pasti Alma itu selalu bikin planning atau schedule sendiri. Seperti halnya kayak kalau misalnya dari sekolah, dari hari Senin sampai Jumat, Alma nggak boleh ada kegiatan di luar sekolah gitu. Ya, Alma fokus buat sekolah, terus buat hari Sabtu Minggu atau hari weekendnya baru Alma boleh kegiatan di luar sekolah. Iya, kayak gitu. Nah, buat latihannya, pokoknya satu hari Alma harus sempetin minimal 30 menit sampai 1 jam. Itu harus bisa gitu. Soalnya kalau misalnya, mungkin karena udah terbiasa ya Alma sama latihan, kalau misalnya Alma nggak latihan maksimal 3 hari gitu. Alma pernah kan nggak latihan 3 hari karena Alma sakit, bener-bener sakit parah. Alma tuh kayak ngerasa jari Alma tuh kayak jadi kaku, terus kayak ngerasa beda gitu sama diri Alma. Mungkin karena udah seringnya latihan gitu. Ya kayak gitu aja sih Pak kalau dari Alma. Kita harus pinter-pinter bagi waktu aja. Nah, kenapa Alma bisa bersedia membagi waktu itu untuk belajar secara akademik dan menggali potensi Alma? Kenapa punya kesediaan itu? Ya karena Alma yakin sama diri Alma kalau Alma ketika udah besar nanti itu Alma akan sukses dari bidang musik gitu. Jadi bukannya Alma harus
benar-benar di musik tapi mata pelajaran yang lain atau pendidikan juga dikesampingkan, bukan seperti itu, tapi maksudnya Alma harus jalan dua-duanya. Tapi entah kenapa mindset atau pikiran Alma itu kayak aku tuh kayak udah dapet banget gitu, udah ngena banget kalau aku main biola gitu, maksudnya kayak main biola. Jadi kayaknya aku bisa sukses, aku bisa gapai mimpi aku tuh dari musik gitu loh, Pak. Alma udah punya mindset kayak gitu, makanya sebisa mungkin Alma nggak boleh lupain musik gitu. Ya kayak gitu loh, Pak. Nah, kalau bisa berbagi buat teman-teman yang lain di luar sana untuk memotivasi bagaimana membagi waktu, sebenarnya sampai titik kesadaran itu sebenarnya kesadaran yang tinggi. Dari Tapi diri kan sendiri sih. pasti ya ada alasannya. Mestinya semua orang atau anak-anak di bawah Alma atau seusia Alma juga mampu seperti itu. Tapi apa yang kemudian menguatkan Alma sehingga Alma memang berkomitmen tinggi untuk akademik sukses, mengasah bakat juga kemudian matang gitu. Apa yang menguatkan Iya. Alma hingga seperti ini gitu? Ya, jadi Alma tuh kayak benar-benar ya benar yang kata Bapak, Alma tuh benar-benar berkomitmen. Alma jujur ya, Alma tuh orangnya kalau misalnya udah pengen gapai sesuatu, Alma tuh kayak bisa ambisi banget loh Pak sama satu hal itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya Alma kayak pengen jadi seorang musisi itu, Alma tuh pengen bener-bener itu gitu yang Alma dapat gitu. Gak bisa kayak ada yang lain, meskipun kayak misalnya Alma dulu sempet kayak ikut olahraga bridge dan lain-lain, tapi kayak tetap aja pada akhirnya dikesampingkan aja gitu loh Pak. Nah, Dan dunia Alma ya, Alma gitu. Alma yakin sama diri Alma. Sebenarnya itu harus dari diri sendiri. Kadang kan ada orang yang dia belum mikir ke depan gitu loh Pak. Maksudnya kayak mikir ke depan tuh kayak ya udah deh gimana nanti aja kalau aku udah gede, mengalir aja kayak air. Tapi kalau buat Alma sendiri nggak bisa kayak gitu. Meskipun misalnya takdirnya Alma udah gede tuh misalnya bukan jadi seorang pemain musik atau dan lain-lain atau gimana gitu, takdir berkata lain, tapi apa susahnya gitu kita mencoba terlebih dahulu gitu. Karena kalau kita udah bener-bener nyaman di posisi itu, Alma sendiri tuh kayak nggak bisa berpaling gitu loh Pak dari situ. Kira-kira Iya, Alma punya ini enggak apa ini dibentuk oleh orang tua misalkan, atau ini ada hubungannya dengan motivasi dari orang tua, motivasi dari babe atau mama gitu. ya. Bagaimana pendapat Alma? Sebenarnya kalau buat main musik itu memang awalnya keinginan dari Alma sendiri. Terus alhamdulillah karena papa sama babe itu benar-benar ngedukung Alma, asalkan kayak Alma tuh harus benar-benar rajin dan Alma harus benar-benar menekuni di bidang itu, pasti tetap disupport gitu, mau gimana pun caranya. Nah, karena mama sama babe udah tahu Alma benar-benar suka di musik, jadi kayak mau apapun, mau gimana pun tetap support Alma gitu loh, Pak. Jadi itu berawal dari keinginan Alma sendiri, dan mama dan papa juga selalu memotivasi Alma, karena mama dan papa juga tahu kalau Alma tuh udah nyaman banget di situ gitu loh, Pak. Oke, berarti Alma itu memang memilih sejak dini, sejak kecil gitu, dan potensinya terlihat sama babe atau Alma, mama, dan orang tua tuh bertugas mensupport, mendukung, mencari jalan untuk menguatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Alma, berarti begitu ya. Oke. Iya. Nah, di sekarang selama setahun lebih masa pandemi dan sekolah melalui daring juga, terus apakah mempengaruhi aktivitas Alma di dunia musik selama pandemi ini? Gitu. Ya, kalau aktivitas di bidang musik, alhamdulillah sih masih berjalan lancar. Ya meskipun kita kan harus tetap pakai protokol gitu kalau ada acara dan gimana, tapi alhamdulillah
dari acara-acara, job-job masih ada juga yang pengen kayak Alma buat ngehibur di acara orang-orang gitu. Jadi alhamdulillah sih Pak. Oke. Berarti Masih tetap sekarang produktif. ya produktif ya. Dan yang V Factor itu justru di masa pandemi ya, kalau tidak Ya salah. itu Oke. Artinya pandemi itu tidak menghentikan Alma berkreativitas, berproduktivitas, dan justru panggung nasional itu didapatkan pada saat masa pandemi gitu ya. ya. Nah sekarang tujuan Alma bermusik itu yang sering Bapak lihat kan Alma di musik itu sering ngisi acara wedding ya, acara wedding atau acara pemerintah daerah lah semacam gitu ya. Nah sekarang tujuan Alma bermusik itu untuk mengisi itu atau ada tujuan lain yang kayak berkarya, membuat album atau bagaimana yang belum dilakukan Alma di musik itu? Oh yang belum dilakukan Alma di musik, mungkin Alma tuh pengen banget ya Pak kayak punya album sendiri. Alma juga udah alhamdulillah selama pandemi ini Alma tuh udah nyiptain 2 lagu. 2 lagu Judulnya dengan Jauh liriknya. Yang satu itu ada liriknya, yang satu lagi itu instrumen. Nah, judulnya ada Jauska sama Ghosting. Jadi entah kenapa Judulnya apa? Judulnya Jauska sama Ghosting. Judulnya ya sedikit aneh ya Berarti Pak. cerita remaja ya, percintaan remaja begitu. Bener banget Pak. Itu yang Ghosting emang iya ceritanya remaja banget. Ghosting, Ya itu oke, ada di ngerti. Semacam lelaki yang datang ke perempuan tapi menghilang gitu kan. ya itu loh Pak. Terus satu lagi judulnya apa tadi? Judulnya Jauska. Jauska itu? Jauska itu kayak itu istilah dari apa sih kalau nggak salah psikologi gitu ya Pak. Jadi itu tuh kayak conversation atau pembicaraan antara diri kita sama otak kita gitu loh Pak. Iya, sama pikiran kita sendiri. Jauska. Ya, Jauska. Spelling di ejanya gimana? Jous. Iya, aku bilangnya Jauska, Jauska sih, Jauska gitu. Dari bahasa Jauska. apa? Bahasa apa ya? Macam bahasa Rusia gitu. Iya, yang mirip-mirip kayak gitu. Cuman waktu itu Alma kan kayak lagi scroll blog gitu ya, Pak. Terus Alma kayak tiba-tiba nemu kata yang memang kurang familiar bagi Alma. Terus kayaknya bagus nih kalau Alma bikin lagu tentang ini. Tapi Alma baca-baca dulu, ini maksudnya kayak gimana gitu. Tapi ya, ada liriknya, Alma. Buat yang Joska itu tuh nggak ada, jadi kayak instrumen. Jadi ceritanya tuh Alma lagi ngomong sama diri Alma sendiri, lagi kayak istilahnya ngehalu gitu loh Pak kalau bahasa sekarang, kayak aku kan pengen kayak idola aku, pengen kayak Lizzy Sterling, terus kayak kira-kira aku bisa gak sih gapa itu, iya aku harus bisa, jadi kayak ngobrol sendiri, nanya dijawab sendiri gitu loh Pak, jadi kayak gitu ceritanya. Kalau menurut Bapak ini sih Alma, kalau Alma membuat karya mesti punya rujukan, rujukan itu bisa musik, bisa bahan novel misalkan, atau semacam memoarnya Anne Frank atau Zlata Filipovic gitu. Maksudnya ketika Alma sudah menamatkan sebuah novel atau sebuah buku, dan buku itu legendaris ya, legend di dunia, kemudian dengan perspektif Alma membuat lirik tentang dunia itu dengan dunia sekarang. Ini teknik ya, ini mungkin Bapak menyarankan Alma untuk membuat karya yang tidak sekadar karya, tapi bisa bicara dengan usianya lama gitu. Karena menurut Bapak karya yang lama atau legendaris atau memang diingat banyak orang itu karena karyanya dibuat dengan diprosesi tidak sederhana. Bro.
Bro, bentar. Oke. Tapi nanti Alma kalau bisa berkolaborasi dengan teman Bapak misalkan dari Sukapura Project. Halo. Jago bikin keren. Sukapura Project udah tahu belum video-videonya? Murid bro. Pernah denger loh Pak, serius pernah denger Sukapura Project, tapi kayaknya belum pernah deh collab. Ini Ayo mereka. collab bareng. Nah makanya ada interview sekarang tuh buat Alma nanti Sukapura Project atau Supercharger, anak-anak Grang, jadi Grang pakai violinnya Alma gitu, misalkan gitu. Tapi lagunya Alma gitu. Oke gitu aja, terima kasih. Kolaborasi rumah tangga jangan lupa dipertimbangkan ya. Nah itu Germit sama udah om-om mereka tuh, udah om-om. Tapi Bapak suka berkumpul dengan mereka karena mereka anak-anak keren dan potensinya juga keren gitu. Sambil menunggu, oke. Tadi loading ya, delay. Tapi interview ini, nah itu yang buat aku itu vokalis Supercharger. Kemarin di DC TV sama Budi Dalton mereka Sempet isi acara juga loh Pak di SMA 2. Supercharger. Iya, waktu HUTS Manda. Ya, maksud Bapak gini, hari ini semua karya apapun tidak bisa sekadar karena tingkat informasi dan pengetahuan orang-orang hari ini itu hampir kapasitasnya, kekuatannya sama. Kenapa? Karena semua informasi ada di gawai, ada di mesin pencarian. Nah, tapi artinya Bapak ingin memotivasi Alma juga bikin karya yang itu basicnya dari kajian gitu atau hasil bacaan Alma tentang sebuah peristiwa legendaris di masa lalu atau macam Zeta Gothenburg gitu, bukan Zeta, Greta kalau nggak salah, Gothenburg yang anak Swedia yang sendirian protes, kemudian dunia mendukung anak ini keren maksudnya. Nah Alma itu punya amunisinya tuh musik. Nah, mestinya musiknya bisa jadi media untuk menyampaikan pesan ke dunia. Kalau bagi Bapak ya, untuk menyampaikan pesan ke dunia atau menjadi sesuatu di dunia ini, siapapun sangat mungkin. Ya buktinya waktu Bapak Om Leo, Om Wandi bikin buku diterbitkan di luar negeri, itu juga mungkin gitu. Nah, artinya ternyata kita harus punya pemikiran yang tidak pendek, harus jauh, dan yakin itu bakal sampai pada akhirnya dengan proses, ya asal kita menikmati prosesnya. Tapi memang Bapak punya rencana mempertemukan Alma dengan anak-anak Gelang, tapi mereka itu produktif dan kelasnya juga secara musikalitas juga sudah diakui oleh teman-teman industri. Tapi mereka juga punya bahan yang tidak sekadar musik Grang, tidak sekadar pemberontakan, tapi intelek. Kalau bahasa Bapak ke anak-anak di sini tuh intelektual with punk attitude gitu. Jadi meskipun kita intelektual, tapi untuk mempertahankan diri dengan kecerdasan kita itu penting menjadi manusia itu sendiri. Jadi intinya itu bahwa obrolan sore ini dengan Alma sama Heltra, seorang remaja berusia 15 tahun, sudah layak berkarya mandiri, menciptakan bunyi, menciptakan lagu untuk menjadi suara kemanusiaan atau usia-usia remajanya. Mudah-mudahan karya terbarunya secepatnya terlahir ya Alma.
Amin, ya Tapi Allah, mau amin. tidak Alma nanti Bapak pertemukan dengan anak-anak? Mau banget, Pak. Jadi Allah seru banget kalau kayak gitu. anak pang, anak gerangnya tuh bukan sekadar di jalanan ya, tapi mereka punya attitude intelektual Iya. juga, punya bahan bagus dan levelnya sama Alma juga. Dia pun pernah di panggung nasional juga, di X Factor juga ada gitaris Baik. di X Factor. Nah, Bapak tuh pengen menyatukan anak-anak seperti Alma, anak-anak gerang ini yang kemudian menjadi, mungkin tidak ada yang baru di bawah langit ini ya, tapi paling tidak menjadi warna lain di era musik, misalkan musik yang kalau Bapak sih sudah jenuh dengan mungkin musik mungkin begitu-begitu saja, tapi pengen nyari yang segar gitu. Nah, mudah-mudahan nanti waktunya pas dengan Alma, dengan jadwalnya Alma. Terus Bapak juga memang di sini lagi menyiapkan sebuah tempat. Sebenarnya di sini ada studio juga. Tahu Now Now Aliansi? Iya, tahu. Yang disebut di situ. Nah, sebenarnya ini markas juga buat Bapak, ini markas tapi di lantai 2 gitu. Di lantai. Kalau di bawahnya kan kedai kopi. Nah, di lantai 2-nya nanti mau macam laboratorium yang mempertemukan anak-anak berpotensi, berkreativitas seperti Alma. Kalau Alma kan sementara ini masih di genre aman lah, genre aman, dunia panggung. Tapi harus ada warna untuk ini karyaku dan yang akan menjadikanku seseorang dari karyaku sendiri gitu. Itu mungkin Alma untuk sementara. Dan ini udah direkod ya, udah direkam. Mungkin kapan-kapan diupload juga. Ya, siap, Pak. Tapi yang penting Alma nanti ketemu teman-teman Bapak di sini. Sebenarnya usia-usianya ada yang usia Alma, ada yang usia atas Alma, ada yang di bawah Alma. Nah, di sini Bapak juga merasa nyaman menjadi teman belajar mereka. Tidak jadi sekadar guru yang berseragam atau di satu tempat tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Yang mudah-mudahan Alma selalu sehat, selalu berani, selalu berkreativitas, dan ditunggu pertemuannya. Nanti dikabari lah kapan-kapannya. Lagi nyiapin ruangnya dulu. Nanti multi ruang konsepnya. Terima kasih ya Alma. Sama-sama Bapak, makasih juga. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.